Halo Tribuners, saat ini kami di GKI bersama Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-170 Pekabaran Injil di Tanah Papua dengan Pak Derek Angket. Baik, selamat pagi Pak. Nah, ini kan tinggal hitungan 2 hari lagi ya. Ya, selamat pagi ya. Hari puncak HUT ke-170 Pekabaran Injil. Nah, kira-kira tadi sudah disebut, kita sudah sempat ngobrol sudah 80%. Nah, 80% persiapan itu gambaran seperti apa Pak? Jadi 80%, ya mohon maaf ya, bukan 80, sudah 85. Oh, 85%. Ya. Gambaran konkretnya adalah unloading barang sudah masuk ke Mansinam. Ya. Berarti perlengkapan yang dibutuhkan siap terpasang, berarti sudah sempurna. Nah, jadi hari ini sudah mulai loading dan unloading barang-barang yang dibutuhkan. Karena dari jauh, dari awal kami sudah sampaikan bahwa penyelenggaraan ini bergerak di 3 ruang. Ruang udara, ruang darat, dan ruang laut. Nah, jadi pulau ini ada di Mansinam, pulau di luar kita sini ada terpisah dari daratan Manokwari, sehingga membutuhkan ruang laut ini. Maka hari ini sudah unloading ke pulau untuk persiapan peralatan yang mau terpasang. Mengapa saya katakan 85? Karena peralatan yang digunakan sudah terpasang permanen, berarti siap on air acaranya. Oke. Nah, tadi kan ada beberapa yang seperti itu kita sebutkan air bersih, kemudian tadi bicara soal sanitasi juga. Nah, kira-kira sudah siap ke semua itu? Karena akan ada ribuan, kalau tidak salah sudah ada 4.000 lebih, sudah hampir 10.000 ini, sudah 7.000-an orang sudah di sini. Artinya kan Mansinam akan penuh orang, air bersih juga pasti akan sangat dibutuhkan, sanitasi juga seperti itu. Nah, kira-kira pada saat HUT ke-169 kebetulan saya dipercaya jadi koordinator perlengkapan. Tahun lalu berarti. Dan itu kita sudah set air itu sudah berfungsi baik. Jadi masalah pokok di Pulau Mansinam adalah masalah air. Termasuk masalah lain, tapi di air bersih. Ya, kita tahu masyarakat ini selama ini mereka menggunakan sumur dan kapasitasnya seperti apa. Sehingga pemerintah sudah membangun reservoir air yang ada di Mansinam, dan itu air itu kita sudah fungsikan kembali pada HUT ke-169 yang lalu tahun 2020. Ya, 4 yang lalu ya. Akhirnya air ini kita sudah maksimalkan. Awal-awal persiapan itu air ini yang kita berusaha untuk optimalkan, dan ini sudah berjalan, sudah sudah ngalir lancar. Artinya sebenarnya persiapan tahun emas tahun ini sudah mulai dari tahun lalu. Sudah mulai dari tahun lalu. Artinya bahwa perayaan lalu menjadi cikal bakal persiapan untuk HUT emas ini. Nah, sehingga apa yang menjadi kebutuhan pokok di Mansinam ini pada perayaan kali ini kita sudah persiapkan di waktu lalu, dan hari ini air yang menjadi masalah utama yang selalu menjadi gangguan bagi kita itu kita sudah atasi. Dan ini hari ini saya akan cek lagi bagaimana kondisi air bersih. Ya, karena 2 hari ini. Kadang kita berbuat apapun kalau ada air tidak tersedia ya kan itu menjadi masalah. Yang lain masih bisa kita akali, tapi air bersih ini kan berpengaruh terhadap banyak aktivitas. Sanitasi juga termasuk kebersihan pulau ini. Ini juga kita sudah harus siapkan semua, sudah koordinasikan semua fasilitas-fasilitas yang dipakai untuk menunjang di pulau ini, panitia di sana. Ya, kelebihan perayaan kali ini karena sudah ada badan pengelola Mansinam yang sudah diefektifkan, sehingga kita tinggal berintegrasi saja. Ya. Baik Pak, tadi sempat disebutkan bahwa barang-barang sudah di loading ke sana. Nah, boleh disebutkan beberapa barang-barang yang mungkin barang-barang yang paling utama adalah sound system. Kemudian tempat-tempat duduk, kursi, tenda yang dipasang untuk melindungi para peserta, termasuk transportasi, kendaraan, yang diperlukan perangkat keras yang diperlukan, dan juga perangkat lunak yang diperlukan pada saat penyelenggaraan ini sudah diantar dan diangkut ke Mansinam menggunakan kapal ya, dan juga bukan kapal ya, kita harus sewa. Jadi itu konsekuensi dari ruang ini. Ya, baik, kan ada 4.000 lebih tamu tadi Pak. Jangan sampai hari ini ya, sampai hari ini. Masih akan bertambah, masih ada. Tadi malam sudah bertambah, hari ini akan diupdate jumlahnya. Nah,
Itu kan berarti membutuhkan. Jadi 4.000 orang dari luar. Dari luar. Kalau kita hitung tambah dengan mereka yang kemarin menulis Alkitab yang 3.000 orang, sebenarnya sudah fisik yang nyata sudah di depan mata kita sudah 7.000. Tapi kalau plus penduduk atau di Manokwari sendiri itu sudah lebih orang sudah lebih dari targetnya. Ya kita plan memang dari antara 10.000 sampai dengan 20.000 orang. Itu plan kita ya untuk perencanaan kita. Nah, soal penyeberangan nanti akan dimulai besok atau di hari H saja? Jadi sebenarnya penyeberangan itu secara mandiri. Oh, mandiri. Itu secara mandiri itu sudah ada peserta yang menyeberang sendiri. Ya. Menggunakan angkutan yang ada. Ya. Tapi secara kolektif untuk kegiatan nanti pada tanggal 5 menjelang jam 4:30 pagi sudah ada embarkasi ya, sudah mulai embarkasi ke Mansinam. Sampai dengan 8:30, 8:30 itu sudah close karena sudah persiapan ibadah. Ya, mereka diseberangkan sudah ada titik-titik yang sudah dipastikan untuk penyeberangan ini memudahkan angkutannya. Ya, kita harapkan nanti VVIP ya di pelabuhan Jasira Pujasera Angkatan Laut. Oh, Pujasera. Itu untuk VVIP. Kemudian ada pelabuhan di Cokran, Marampa. Pelabuhan-pelabuhan ini digunakan, kemudian pelabuhan utama kita di pelabuhan laut Manokwari, kemudian pelabuhan perikanan dan juga pelabuhan rakyat ya, angkutan rakyat yang ada, pelabuhan turis yang di depan sini dulu tidak baik, saya sudah perbaiki. Dan ini pelabuhan yang terkenal setiap 5 Februari, hari ini saya kembalikan jadi fungsi. Kemudian pelabuhan Ketapang dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di pinggiran pantai ini sesuai dengan alat angkut yang digunakan. Ya, tadi soal sebut VVIP. Nah, kira-kira siapa aja tamu-tamu di sana? Untuk sementara ini kan plan kegiatan ini ada 2 plan. Plan pertama dihadiri oleh Presiden, plan kedua tidak dihadiri. Sampai hari ini kita masih berlakukan plan kedua. Tetapi ada tetapinya. Kalau ini undangan kita sudah sampaikan kepada negara, pasti ada pejabat pemerintah level tingkat menteri, kementerian atau menteri yang akan ditugasi untuk menyampaikan sambutan pemerintah. Minimal itu Menteri Agama, karena ya? Itu tugasnya. Oh iya. Ya pasti Menteri Agama lah. Ya, sehingga menyampaikan sambutan. Karena itu secara teknis tugas dan fungsi dalam ketatanegaraan kita kan. Baik, ini mungkin yang terakhir ya. Tadi kan sudah sebut bahwa akan hari puncak itu ada ibadah. Nah, kira-kira selain ibadah nih, apa saja di hari puncak itu? Jadi kegiatan HUT PI ke-170 ini dilihat 3 aspek. Aspek yang pertama adalah ritual keagamaan. Karena berbicara tentang penyebaran siar Injil ya. Yang kedua ada aspek kepariwisataan. Dan aspek yang ketiga adalah aspek pengembangan usaha ekonomi, UMKM-nya masyarakat. Ya itu dilihat saja di mana-mana ada kaos yang dijual dan di mana-mana banyak orang yang jalan. Nah, multiplier effect yang kita harap dari sini adalah terjadi pergerakan ekonomi dari semua lintas ekonomi sektor yang ada di Manokwari ini, tetapi juga berdampak terhadap daerah-daerah lain karena orang terbang dengan pesawat ke Manokwari, orang naik kapal dari tempat lain ke Manokwari. Coba dibayangkan, dia sambil duduk tunggu mungkin dia bisa belanja, dia naik ojek dan lain sebagainya, makan di warung dan lain sebagainya. Jadi hari ini terjadi pergerakan ekonomi di level daerah Manokwari, kabupaten yang provinsi Papua Barat yang meningkat. Ya tingkat hunian juga, hotel juga akan bertambah. Ini berpengaruh sekali terhadap bagaimana perhitungan kita terhadap perhitungan inflasi dan lain sebagainya. Saya lupa satu lagi. Kemarin cucu dan cicitnya salah satu perkabaran Injil ini, Geisler ya, kemarin datang. Nah, kira-kira apa arti kehadiran mereka di acara yang 100 tersebut? Ya, jadi mereka ini datang. Cucunya itu generasi ke-6, cicitnya generasi ke-7. Jadi perayaan di 7 wilayah adat ini, cicitnya generasi ke-7 hadir. Ini merupakan gambaran daripada mereka ini sebenarnya melihat bagaimana mengenang perjalanan dari moyang mereka ya, yang bisa meninggalkan segala di dunia sana dan mereka bisa datang di sini. Mereka ini datang sebagai pemuda-pemuda yang mengemban misi pekabaran ini di sini.
Nah, jadi ini datang untuk melihat kembali peristiwa ini, tetapi lebih penting meyakini bahwa moyang Bapa mereka ada hal yang menginspirasi mereka untuk kehidupan ke depan ini. Bagaimana mereka bisa datang di sini dan melihat. Dan juga melihat langsung bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang mulia ini sudah berhasil di atas tanah Papua ini, terutama pekerjaan Injil. Sudah diterima dan hari ini semua orang Papua di 7 wilayah adat ini sudah mengenal terang Yesus Kristus Injil ya. Baik, terima kasih Pak Derek atas waktunya dan semoga persiapan dan perayaan di hari puncak nanti semuanya lancar. Oke, makasih ya. Ya. Baik, Tribuners, itu dia perbincangan Roy. persiapan HUT ke-170 Kabaran Injil di Tanah Papua pada tanggal 5 Februari 2020.